Di mana kita telah menghilangkan notasi R aksen sama dengan R karena setelah kehilangan integral tidak ada menyebabkan kebingungan. Dipol magnet M adalah konstan, sedangkan B bervariasi dalam ruang. Sekarang kita memanggil identitas produk vektor standar menggunakan delta kali B sama dengan 0. Ini disederhanakan dan kami kiri dengan ekspresi sederhana dengan gaya pada dipol. F sama dengan delta dalam kurung B kali M. Setelah semua pekerjaan itu, kita mendapatkan sesuatu yang sangat sederhana. Selain itu, seperti banyak gaya dalam mekanika Newton, dapat ditulis sebagai gradien fungsi. Ini fungsi tentu saja adalah energi U dari dipol dalam medan magnet. U sama dengan min B kali M. Ini adalah ekspresi penting yang akan berperan dalam kursus selanjutnya di kuantum mekanika dan fisik statistik. Untuk saat ini, kami hanya akan menyoroti sesuatu yang cerdas. Kami diturunkan dengan mempertimbangkan gaya pada pusat massa arus. Ini terkait dengan bagaimana U bergantung pada R. Tapi ekspresi akhir kita juga memberitahu kita bagaimana energinya tergantung pada orientasi dipol M pada posisi tetap. Hal ini terkait dengan torsi. Menghitung gaya memberi kita torsi secara gratis. Hal ini karena pada akhirnya kedua kuantitas berasal dari energi yang mendasarinya. Gaya antar dipol. Sebagai contoh khusus dari gaya, pertimbangkan kasus di mana medan magnet diatur oleh dipol M1. Kita tahu bahwa medan magnet jarak jauh intensikan adalah B dalam kurung R sama dengan mikro 0 per 4V kurang dalam kurung besar 3 dalam kurung M1 kali R tutup kurung dikali R kurang M1 per R pangkat 3. Sekarang kita akan mempertimbangkan bagaimana ini mempengaruhi dipol kedua M sama dengan M2. Dari rumus 3.28 kita mendapatkan F sama dengan mikro 0 per 4V kali delta dalam kurung 3 M1 kali R M2 kali R dikurang M1 kali M2 per R pangkat 3. Di mana R adalah vektor dari M1 ke M2. Perhatikan bahwa struktur gaya adalah identik antara dua dipol listrik di rumus 2.30. Ini sangat menyenangkan karena kami menggunakan dua metode yang agak berbeda untuk menghitung gaya-gaya ini. Jika kita bertindak dengan turunan, kita memiliki F sama dengan 3 mikro 0 per 4 V R pangkat 4 dalam kurung M1 kali R kali M2 tambah dalam kurung M2 kali R kali M1 tambah dalam kurung M1 kali M2 R min 5 dalam kurung M1 kali R dalam kurung M2 kali R tutup kurung kali R. Pertama, perhatikan bahwa jika kita menukar M1 dan M2, maka kita juga mengirim R menjadi min R. Maka kekuatan tanda tukar. Ini adalah manifestasi dari hukum ketiga Newton. Setiap tindakan memiliki nilai yang sama dan reaksi yang berlawanan. Ingat dari kuliah dinamika dan relativitas yang kami butuhkan hukum 3 Newton untuk membuktikan kekekalan momentum dari kumpulan partikel. Kita melihat bahwa ini berlaku untuk sekelompok dipol dalam medan magnet. Tetapi ada juga bagian kedua dari hukum ketiga Newton untuk membuktikan kekekalan momentum sudut kumpulan partikel. Kami membutuhkan gaya untuk terletak sejajar dengan pemisahan kedua partikel. Dan ini tidak benar untuk gaya pada rumus 3.31. Jika Anda mengatur kumpulan dipol, maka akan mulai berputar, tampaknya bertentangan dengan kekekalan momentum sudut. Apa yang sedang terjadi? Nah, momentum sudut adalah dilestarikan, tetapi Anda harus mencari tempat lain untuk melihatnya. Momentum sudut yang dibawa oleh dipol dikompensasi oleh momentum sudut yang dibawa oleh medan magnet diri. Akhirnya, beberapa komentar dasar, gaya dipol turun sebagai 1 per R pangkat 4, lebih cepat dari kekuatan kolom. Sejalan dengan itu, ia tumbuh lebih cepat dari gaya kolom, singkatnya jarak. Jika M1 dan M2 menunjukkan ke arah yang sama dan terletak sejajar dengan jarak R, maka gaya tarik-menarik. Jika M1 dan M2 menunjukkan ke arah yang berlawanan dan terletak sejajar dengan jarak antara keduanya, maka gaya tersebut tolak-menolak. Ekspresi pada rumus 3.31 memberitahu kita hasil umum. 3.4.3. Jadi, apa itu magnet? Sampai sekarang kita telah berbicara tentang magnetik berhubungan dengan arus listrik. Tapi ketika diminta untuk membayangkan magnet, kebanyakan orang akan berpikir jika sepotong logam mungkin menempel di lemari es mereka, mungkin dalam bentuk magnet batang seperti pada gambar. Bagaimana? Apakah ini terkait dengan diskusi kita di atas?
Logam-logam ini adalah magnet permanen, maka sering melibatkan besi. Mereka dapat dianggap mengandung banyak dipol magnetik mikroskopis yang sejajar membentuk dipol magnet M. Dalam magnet batang, dipol M menunjuk di antara dua kutub. Itu lingkaran besi pada gambar menelusuri medan magnet yang berbentuk sama seperti itu kita melihat untuk loop saat ini di bagian 3.3. Ini berarti bahwa gaya untuk antara dua magnet dijelaskan oleh hasil kami pada rumus 3.31. Misalkan M1, M2 dan separasi R semua terletak pada satu garis. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.